Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, sebagai penutup dalam tanggapan terhadap pernyataan Bambang Nursena dalam kajian Kristologi yang pertama ini adalah menyangkut ayat-ayat palsu misi Kristen yang menyebabkan mereka gentayangan sampai ke Indonesia. Tapi maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah agar semua bangsa-bangsa menerima Dia. Itu bahasanya kayak kampanye saja saya. Dua ayat populer yang memerintahkan untuk pergi ke seluruh dunia kepada semua bangsa-bangsa ada di Injil Markus dan Injil Matius. Injil Markus pasal 16 ayat 15 mengklaim bahwa Yesus memerintahkan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Dan lalu Injil Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Pemirsa, kedua ayat ini adalah ayat palsu yang baru ditambahkan gereja di akhir Injil. Ayat palsu pertama, Markus pasal 16 ayat 15, berada dalam kumpulan ayat-ayat palsu yang kemungkinan baru ditambahkan ketika agama Kristen dicabut oleh Paulus dari akar Yahudinya dan dibawa ke para penyembah berhala menjadi agama dunia, sebagaimana dijelaskan oleh Max Edimond dalam bukunya Jews, God and History. Seharusnya pemirsa, Injil Markus berakhir pada pasal 16 ayat 8. Lalu kemudian gereja menambahkan ayat-ayat palsu yang terdiri dari tambahan ayat-ayat pendek, yaitu dua ayat, ayat 9 sampai 10, dan tambahan ayat-ayat panjang 12 ayat yang isinya berbeda dari ayat 9 sampai dengan 20. Ayat-ayat palsu yang populer dan menjadi bagian dari Alkitab umat Kristiani saat ini adalah tambahan ayat-ayat palsu yang panjang, ayat 9 sampai dengan 20. Ayat-ayat palsu ini tidak ada dalam dua naskah tua Alkitab, masing-masing Codex Sinaiticus yang disimpan di perpustakaan London dan Codex Vaticanus yang disimpan di perpustakaan Vatikan. Ayat-ayat palsu ini diperkirakan baru ditambah dalam Alkitab Codex Alexandrianus yang ditulis sekitar pertengahan abad ke-5 setelah Kristen sudah menjadi agama misi. Ayat palsu kedua, yakni Matius pasal 28 ayat 19, berada dalam kumpulan ayat-ayat palsu Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. 5 ayat yang sangat jelas ciri-cirinya. Petunjuk bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat palsu adalah: pertama, Matius pasal 28 ayat 15 memperlihatkan ciri sebagai ayat penutup dari Injil Matius. Bunyinya begini: "Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka." Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Perhatikan dua kata terakhir, sampai sekarang. Ini jelas sekali merupakan penutup dari Injil. Kalau ada tambahan, berarti ayat-ayat tersebut adalah palsu dan baru ditambahkan kemudian setelah Injil selesai ditulis. Ini ditegaskan oleh Scofield, pakar Alkitab dan peneliti inti penemuan naskah Laut Mati di Qumran tahun 1947, serta nominator pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 1959 dalam bukunya The Original New Testament di halaman 124. Apa kata beliau? "This Matthew 28:15 would appear to be the end of the gospel. What follows Matthew 28:16-20 from the nature of what it is said would then be a later addition." Ayat ini, yakni Matius pasal 28 ayat 15, nampak sebagai ayat penutup dari Injil Matius. Dengan demikian, ayat selanjutnya, yaitu Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20, merupakan ayat-ayat yang baru ditambahkan kemudian. Begitu Pak Bambang. Umumnya ayat-ayat palsu mudah dideteksi karena ditambahkan pada akhir ayat dan pasal dalam Injil, seperti Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 20 dan Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Yang ketiga,
Perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 19 adalah ciptaan Paulus yang mengekspor ajaran Yesus untuk umat Yahudi menjadi ajaran Kristennya Paulus untuk bangsa-bangsa ini, untuk bangsa-bangsa ajarannya Paulus. Ini dijelaskan oleh Profesor Robert Funk. Robert Funk bersama 75 pakar Alkitab dalam Jesus Seminar dalam buku mereka The Five Gospel di halaman 25. Apa kata Robert Funk dan kawan-kawannya para pakar Alkitab dunia? The charge to announce the good news to the whole world, Mark 13:10 and Matthew 28:18-20 was developed by Paul. Perintah untuk menyampaikan kabar gembira ke seluruh dunia adalah ciptaan Paulus. Ciptaan Paulus, Pak. Itulah makanya Bapak sampai ke Indonesia karena ciptaan Paulus. Ayat 4. Yang keempat. Ayat-ayat palsu ini memberikan petunjuk baru ditambahkan ketika gereja mulai mengimport ajaran Trinitas di abad keempat. Ajaran yang sama sekali tidak ada dalam kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak pernah diajarkan Yesus dan murid-muridnya. Paulus sendiri sebagai pendiri agama Kristen tidak tahu menahu tentang Trinitas. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu pun bukan definisi Trinitas, karena definisinya bukan begitu. Yang kelima, di zaman murid-murid Yesus, pembaptisan atau pembaiatan dilakukan atas nama Yesus, atas nama Yohanes, atas nama Apollo dan lain-lain, yang berarti kelompok. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Tidak ada pembaptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti Matius 28 ayat 19. Paul Tillich, pakar pemikir Kristen, dalam bukunya A History of Christian Thought di halaman 18 sampai 19 menjelaskan bahwa di abad pertama para penyembah berhala yang ingin menjadi pengikut Kristus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus. Baptism was a sacrament of entrance into the church. The baptized person, who at the time was a pagan adult, had to confess that he would accept the implication of his baptism. Then he was baptized in the name of Christ. Later on, the name of God the Father and the Spirit was added. Nah, pembaptisan adalah upacara untuk menjadi anggota gereja. Orang yang akan dibaptis pada waktu itu tentu adalah seorang penyembah berhala dan harus bersaksi bahwa dia akan menerima segala akibat dari pembaptisan. Lalu dia dibaptis dalam nama Kristus. Nah, nanti kemudian, selama kemudian, baru nama Tuhan Bapa dan Roh Kudus diselipkan, ditambahkan. Ini ayat-ayat palsu. Jadi Pak Bambang, pemirsa, perintah memberitakan Injil kepada semua bangsa termasuk bangsa Indonesia adalah perintah palsu. Sekali lagi itu palsu. Bambang Nursena telah membohongi umat dengan melaksanakan perintah ilegal. Sekian pemirsa, sekian Bambang Nursena. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never lose hope, 'cause Allah is always by your side.